Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita PJ Bumi Kabupaten Malang bersama Rektor Yunira bersama terus sehat ya. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa dalam kajian Bumi kita masih mengangkat isu besar Islam Nusantara. Kaitannya setelah 5 tahun semenjak dideklarasikan di Muktamar Jombang 2015 bahwa Islam Nusantara menjadi jargon baru bagi Nahdlatul Ulama untuk mensiarkan Islam Nusantara dalam tipologi Islam jamaah di Nusantara. Kita ingin mencoba menggali dalam dengan Rektor Yunira Bapak Imron Rosadi Hamid. Gus, bagaimana tanggapan panjenengan kaitannya dengan Islam Nusantara sendiri setelah di Muktamar NU Jombang dijadikan jargon Islam baru di Nusantara? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin mengklarifikasi bahwa Islam Nusantara itu bukan sebuah aliran baru, bukan sebuah madhab baru, bukan sebuah entitas baru. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Yusuf tadi, sebetulnya ini hanya untuk menentukan satu tipologi model keislaman yang selama berabad-abad sudah ada di Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah satu bentuk kontekstualisasi, satu bentuk hasil interaksi ya antara ajaran Islam yang universal dengan konteks sosio kultur yang ada di Nusantara. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya, karena sudah terjadi berabad-abad lamanya. Tetapi memang dalam Muktamar NU di Jombang ini diangkat sebagai bentuk dalam tanda kutip ya untuk mengantisipasi ya membanjirnya kelompok-kelompok Islam transglobal, transnasional yang masuk ke Indonesia dengan membawa aliran-aliran yang ekstrim, aliran-aliran yang bisa memecah belah NKRI, aliran-aliran yang anti Pancasila. Nah, NU berkepentingan untuk membentengi negara ini, melindungi ideologi bangsa, termasuk juga untuk melindungi sisi-sisi kekayaan kultural bangsa ini, agar kemudian tidak tergerus dan menjadi habis karena benturan oleh kelompok-kelompok yang membawa aliran-aliran ekstrim itu. Ya. Jadi ini bagian dari antisipasi NU dalam jangka waktu ke depan ya, dimulai 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita bicara secara akademik, kebetulan saya juga belajar tentang persoalan terorisme dunia. Memang di awal abad 21 ini kita sedang menghadapi apa yang dinamakan dengan gelombang keempat. Gelombang keempat terorisme ini ada teori yang digagas oleh Prapopot ya. Jadi ada 3 gelombang terorisme yang berkembang di dunia, itu dimulai dari akhir abad 19, kemudian dimulai di abad 20. Nah, yang gelombang keempat ini yang dimulai di akhir abad 20 dan di awal abad 21 itu adalah gelombang yang membawa persoalan keagamaan menjadi satu instrumen ya untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim di beberapa negara. Saya kira itu. Ya, ini menarik, semakin menarik pemirsa, kajian kita semakin diarahkan kepada global itu sendiri. Karena ternyata bahwa semenjak komiteisasi itu ada, memang diperuntukkan untuk strategi
para ulama, para kiai NU pada saat itu untuk membentengi aliran-aliran Wahabi, aliran-aliran yang ingin mencoba mengembalikan Islam ke tradisi, menghilangkan tradisi-tradisi bahkan sejarah. Ini yang dikhawatirkan para ulama, kiai khususnya di kalangan NU, yang kemudian menjadi cikal bakal NU, berdirinya NU sendiri. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan Bapak Rektor tadi adalah bagian dari strategi dalam menghadapi aliran-aliran yang sangat ekstrim. Nah, memang pada kenyataannya, Gus, setelah Islam Nusantara ini disosialisasikan, kita semakin banyak digempur oleh para yang mungkin belum paham tentang apa itu Islam Nusantara, bahkan menjadi kontroversi, menjadi fitnah-fitnahan, aliran Nusantara menjadi aliran baru. Nah, ini gimana Gus cara kita counternya? Jadi memang sebagaimana yang saya katakan tadi, kita kemudian juga jangan masuk ke dalam irama mereka yang tidak senang dengan istilah Islam Nusantara. Kita tetap saja jalan, kita tetap sholawatan, kita tetap tibahan, kita tetap kunut kalau subuh ya, selamatan ya. Itu kita tetap jalan aja, karena itu sudah berjalan lama dan ratusan. Nah, yang saya paham kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Islam Nusantara itu seolah-olah itu menyampaikan ke publik, ke dunia bahwa ini ada aliran baru namanya Islam Nusantara. Padahal tidak ada aliran baru. Ini adalah fakta historis, fakta empiris yang terjadi ketika nilai-nilai universal Islam itu bersentuhan dengan budaya lokal, budaya Nusantara, dan itu kemudian menjadi satu amaliyah yang sudah mentradisi sekian lama dan itu berjalan baik. Dan jangan lupa bahwa efektivitas dakwah ya di mana-mana ini Islam itu bisa diterima oleh publik, oleh masyarakat ketika dia mampu mengawinkan nilai-nilai universal Islam itu dengan nilai-nilai budaya. Itu dakwahnya akan semakin efektif dan itu dibuktikan ketika Wali Songo. Ya, bagaimana kemudian penyebaran Islam di Jawa itu begitu cepat. Ini yang orang juga tidak mengira bahwa tidak ada pertumpahan darah dalam proses Islamisasi di Jawa. Dan sangat efektif. Menurut saya pola-pola dakwah di Nusantara itu bisa diadopsi oleh negara-negara lain. Kalau kita lihat di peristiwa Arab Spring ya 5-10 tahun yang lalu ya sekarang ketika terjadi pergolakan antar aliran ya, itu mereka memaksakan kehendak aliran yang mereka yakini untuk diyakini yang lain, tapi dengan cara pertumpahan darah, membunuh diri, membom masjid, segala macam. Itu kan menurut saya jauh dari nilai-nilai Islam sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan pola-pola dakwah yang inklusif ya, yang bisa mengakomodir nilai-nilai lokal, itu justru efektif bagi pengembangan Islam di wilayah tersebut. Saya kira itu poinnya. Ada nggak kecurigaan di dalam pemikiran jenengan sebagai akademik ketika melihat konstelasi global antar Islam itu sendiri? Ada beberapa pengamat yang kecurigaan itu bahwa ada settingan di balik itu, sehingga Islam itu pecah karena masing-masing aliran. Ya, kalau kita bicara konstelasi global ya, mulai dulu memang selalu ada kelompok-kelompok negara-negara besar yang ingin menggunakan pengaruhnya di kawasan tertentu dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang bertikai. Tetapi kita berharap ketika nanti Indonesia ini bisa ya taruhlah secara umum
melakukan proses internalisasi ya, nilai-nilai Islam Nusantara itu secara lebih luas, itu saya yakin Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar, tetapi memiliki ideologi yang moderat, dan itu kemudian berpengaruh ya terhadap wajah Islam di dunia. Saya sering mengatakan ketika sekarang ini perjalanan kemajuan dunia itu sebetulnya sekarang berjalan dari barat ke timur. Ketika kita sekarang melihat Amerika turun ya performa ekonominya, kita melihat Eropa itu pertumbuhan ekonominya juga stagnan. Tapi justru di negara-negara Asia seperti Cina, India, Vietnam, Indonesia itu ada terjadi lompatan-lompatan yang bagus. Nah, ini yang saya lihat belum optimal dan belum maksimal dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam di Nusantara, di Indonesia, untuk kemudian menampilkan wajah Islam yang ramah ke seluruh dunia. Karena apa? Indonesia ini memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki penduduk Muslim sebesar Indonesia. Maka ketika Indonesia ini muncul dengan wajah Islam yang ramah, Islam yang moderat, dan itu kemudian diketahui oleh publik, oleh masyarakat dunia, maka akan muncul, oh ternyata Islam itu tidak seperti yang kita lihat di Timur Tengah yang selalu ada pertumpahan darah, ada kemudian bom segala macam. Tapi sudah terbukti kok bahwa Islam Nusantara sudah banyak dikenal oleh negara-negara di Timur Tengah. Sekarang Islam Nusantara itu sekarang sudah mulai dikenal tidak hanya di Asia tapi di Amerika, di Eropa. Dan ini saya kira perkembangan yang menarik dan kesempatan kita untuk semakin percaya diri Gus ya. Islam Nusantara akan menang. Baik Gus, ini perbincangan yang sangat menarik tentang Islam Nusantara dan penyampaian jenengan sangat luas sekali pemahamannya. Jadi kami sangat berterima kasih karena lagi-lagi waktu yang sangat otoriter sehingga kita terbatasi oleh waktu itu sendiri. Baik pemirsa, perbincangan kita hari ini bersama Bapak Rektor Unira, Bapak Imron Rosadi Hamid. Terima kasih Gus, matur nuwun. Sehat ya Gus. Amin. Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu besar, terlalu panjang tentang Islam Nusantara karena Islam Nusantara tidak diperdebatkan, tapi bagaimana kita mengimplementasikan sebagai bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Bersama saya Yusuf Tanoko Lesbumi, Kabupaten Malang, bersama Bapak Rektor Unira, Bapak Imron Rosadi Hamid. Mohon pamit. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sing lagi pikirnya melek gitu ya. Jadi masih pengen kita. Nanti kita buat seri. Iya. Buat laporan ya Gus. Kinerja 5 tahunan.